Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh sivitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa, dimanapun berada yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa berjumpa secara virtual. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perkuliahan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang akan ditempuh oleh seluruh mahasiswa secara bertahap, karena kita akan mulai aktivitas perkuliahan. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Al-Islam dan Kemuhammadiyahan atau disingkat AIK yang diajarkan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta itu ada 8 mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 8 mata kuliah itu ada mata kuliah institusi, 4 mata kuliah. Yang pertama Ulumul Quran, Ulumul Hadis. Lalu yang kedua Akidah Islam. Lalu yang ketiga Akhlak, Lalu yang keempat Islam interdisiplin. Lalu yang non institusi ada 4 mata kuliah. Biasanya ditempatkan di semester genap. Yang pertama adalah Tahsinul Quran. Yang kedua Kemuhammadiyahan. Yang kedua adalah fikih ibadah. Lalu yang ketiga adalah Kemuhammadiyahan. Lalu yang keempat ilmu dakwah. Nah, 8 mata kuliah ini wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa, Nah, oleh karena itu ini perlu dipahami oleh seluruh mahasiswa, Pertanyaannya, mengapa kok begitu banyak ada 8 mata kuliah? 8 mata kuliah ini pada hakikatnya adalah kewajiban, Kewajiban itu datang dari Allah, Jadi Universitas Ahmad Dahlan berada dalam posisi membantu mahasiswa untuk melaksanakan kewajibannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini jangan dilihat sebagai suatu beban, tapi dilihat sebagai suatu kebutuhan yang harus dipahami dan harus diamalkan atau diinternalisasikan dalam kehidupan. Nah, lalu pertanyaannya, yang pertama, mengapa diberikan mata kuliah Ulumul Quran, Ulumul Hadis? Karena dalam Islam 2 mata kuliah ini jadi satu, Ulumul Quran, Ulumul Hadis ini adalah sumber ajaran Islam sekaligus sebagai way of life bagi
umat Islam. Ya. Bahkan bukan hanya bagi umat Islam, bagi umat manusia secara keseluruhan. Mengapa? Karena Al-Quran itu diposisikan sebagai hudal linnas, petunjuk hidup bagi seluruh manusia. Ya. Wabil khusus, makanya di UAD itu diberikan ya bukan hanya kepada mahasiswa yang beragama Islam, tapi juga yang beragama non-Islam. Sudah barang tentu ada batasan-batasannya. Umpamanya tahsinul Quran ini praktis ini ya. Tidak perlu ya diberikan kepada mahasiswa. Artinya tidak merupakan satu kewajiban. Kalau ada yang mau belajar boleh-boleh saja. Sama dengan fikih ibadah. Praktik ibadah tidak mungkin diberikan kepada yang tidak beragama Islam. Tapi kalau mau belajar boleh, tidak dilarang. Nah, gitu ya. Baik, kita kembali. Jadi Al-Quran sebagai way of life ya, sebagai jalan hidup ya bagi umat Islam harus dipahami dengan baik dan benar. Ya ta? Makanya ulumul Quran, ulumul hadis yang diberikan di UAD ini sifatnya sebagai pengantar. Karena kalau kita mau memperdalam, mau menguasai sebagai suatu disiplin ilmu yang harus kita miliki, yaitu harus dipelajari puluhan tahun ya. Dari S1, S2, S3 memang ada jurusannya itu. Makanya yang diberikan ini sifatnya pengantar. Untuk mengantarkan kita memahami ya piranti-piranti ilmu yang terkait dengan Al-Quran supaya kita bisa memahami Al-Quran itu dengan luas, mendalam, dan komprehensif. Nah, jadi begitu. Ya. Umpamanya ya. Kalau kita belajar ulumul Quran, maka mengantarkan kita untuk mengetahui paling tidak secara historis proses penyusunan Al-Quran itu dalam satu mushaf ya. Karena pada zaman Nabi hanya tertulis di berbagai macam, di tembikar-tembikar, bahkan di pelana onta, macam-macam ya. Lalu ya diberikan pengantar di sini proses penyusunannya, lalu menjadi suatu mushaf yang kita pakai sekarang ini sebagai mushaf Utsmani ya, disusun pada zaman Utsman oleh para sahabat-sahabat yang juga mendampingi Rasulullah dalam menulis Al-Quran, para sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi begitu. Nah, lalu yang kedua ya ilmu-ilmu yang terkait untuk memahami Al-Quran itu gitu, ya jelas kalau kita mau memahami secara mendalam harus paham ilmu bahasa Arab gitu. Walaupun di sini tidak diberikan gitu. Terus yang kedua yang terkait dengan ulumul Quran itu bukan saja sejarah turunnya Al-Quran dan pembukuannya, tapi juga ada kemukjizatan. Walaupun Quran itu sendiri adalah mukjizat, ya, tapi nanti akan diberikan aspek-aspek kemukjizatan dari Al-Quran itu. Nah, terus ada apa namanya aqsamul Quran, ya. Ada amsalul Quran, perumpamaan yang dibuat oleh Allah di dalam Al-Quran, ya banyak Allah memberikan perumpamaan. Ya. Jadi demikian juga ya hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, ya sejarah-sejarah yang ada dalam Al-Quran. Jadi sejarah manusia ada. Mulai sejarah manusia yang baik-baik dari masa ke masa, ya, dari waktu ke waktu,
ya ada. Bukan hanya sejarah manusia yang baik-baik, tapi juga sejarah manusia yang jahat-jahat. Jadi yang tunduk dan yang ingkar itu ada. Lalu akibat dari pengingkaran manusia sepanjang sejarah dalam Al-Quran itu diungkap. Gitu. Ya, ini perlunya memahami itu. Gitu. Lalu yang kedua Quran, hadis, maaf. Jadi setelah kita percaya kepada Allah lalu kepada Rasul, ya, seluruh Rasul lalu sampai kepada Nabi Muhammad, itu diabadikan dalam Al-Quran Rasul-Rasul itu semua. Gitu. Nah, makanya kalau kita mempelajari ulumul hadis juga, ya, mengantarkan kita untuk mengetahui, ya, ilmu-ilmu yang tercakup juga di dalam ulumul hadis itu. Ya, hadis itu ya perkataan, perbuatan, sifat-sifat, takrir Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Ada yang menjadi syariat, ada yang tidak menjadi syariat. Ini harus dipahami. Ya, bagaimana kita bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasul kalau tidak memahami, ya, hadis, ya, bagaimana kita bisa menteladani, ya, perilaku Nabi yang, ya, masuk wilayah syariat. Nah, oleh karena itu dalam hadis-hadis itu, ya, dalam hadis itu ada, ya, ilmu-ilmu khusus, ya, ada ilmu rijalul hadis, macam-macam, ya. Nah, ada asbabul wurud dan lain-lain. Ya, itu nanti akan didapatkan di situ. Ya, kita untuk mengetahui bagaimana caranya mengetahui mana hadis-hadis itu yang sahih, mana yang tidak sahih, mana hadis mungkar, mana hadis hasan, mana hadis ini akan diberikan. Nah, karena begini, kalau itu tidak kita pahami dengan baik, ya, nanti kita bisa salah, ya, mengambil dasar dari hadis. Karena sekarang banyak orang menulis, tapi kadang-kadang hadis dhaif pun juga dijadikan sebagai landasan ditulis. Nah, lalu kita bisa terperangkap di situ. Nah, makanya kalau kita bertanya tentang hadis, ya, ini hadis ini kualitasnya bagaimana? Kuat enggak sebagai dasar untuk beramal? Ah, jadi begitu. Nah, inilah sebabnya diberikan, ya, supaya kita tidak mengamalkan sebarang hadis, ya. Kita harus mengamalkan hadis yang memang dibuktikan kesahihannya berdasarkan ilmu, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, ini letak pentingnya. Sekali lagi, karena Quran dan hadis, Quran itu sebagai sumber utama, lalu hadis sebagai sumber kedua, lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang bersifat teknik operasional dari isi Al-Quranul Karim. Ya, saya pikir begitu. Itu sebabnya diberikan. Karena bagi umat Islam itu wajib, ya, memahami itu, paling tidak konteksnya dengan amalan-amalan harian yang bersumber dari Quran dan Sunnah Nabi. Kalau memperdalamnya itu nanti menjadi wajib kifayah, ya, ya toh. Tapi mempelajari, ya, Quran, hadis sebagai dasar amalan-amalan harian itu, ini menjadi wajib ain, karena itu kebutuhan, ya, kebutuhan kita. Makanya kalau belajar, ya, ulumul Quran, ulumul hadis itu, ya, lihat itu sebagai kebutuhan hidup kita sebagai muslim. Justru nanti bisa banyak dialog di situ, ya. Nah, itu sebabnya diberikan di UAD, ya. Ini tanggung jawab, ya, UAD, ya, secara horizontal dalam kehidupan dunia, ya. Tapi kewajiban mempelajari itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, diberikan juga tentang tauhid, atau diistilahkan di situ akidah Islam. Ya, boleh-boleh saja, walaupun yang populer dalam Quran, dalam hadis itu adalah istilah
tauhid atau iman, ya. Nah, ini diberikan agar apa? Agar kita bisa beriman dengan baik, lalu bisa istiqomah di dalam beriman kepada Allah. Karena tauhid ini atau akidah ini adalah sumber ajaran Islam yang pertama. Pokok ajaran Islam yang pertama, bukan sumber. Sumbernya Quran dan hadis. Tapi pokok ajarannya ya antara lain adalah tauhid atau akidah Islam. Sementara di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk istiqomah dalam berakidah. Ya, jadi disebutkan innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqim. Ya, sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Wah, ini panjang itu ayatnya. Tetapi ada yang menarik. Waktu seorang sahabat kecil Sofyan itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, berikanlah aku sesuatu yang tidak perlu lagi kutanyakan kepada orang lain." Lalu Nabi menyatakan, "Hai Sofyan, amantu billah tsumastaqim." Berimanlah kamu kepada Allah, kemudian istiqomah terhadap keimanan itu. Nah, ketauhidan maksudnya ini, ya. Jadi tauhid sebagai sumber sebagai pokok ajaran Islam yang pertama, ya harus kita pahami dengan benar dan kita pegang teguh. Bagaimana cara memegang teguh nanti akan diajarkan di situ. Karena dalam Al-Quran disebutkan ada bahasa isyarat itu sebenarnya, ya. Addu alaiha bin nawajiz. Jadi Quran, hadis, tauhid itu harus kita gigit dengan gigi geraham kita, termasuk di situ, gitu. Artinya apa? Kita harus memegang teguh tauhid itu sebagai landasan kehidupan kita. Nah, ini pokok ajaran Islam yang pertama. Jadi tauhid ini ya lalu bisa di breakdown ke seluruh aspek, ya. Apalagi kalau kaitannya dengan pokok-pokok ajaran yang bersifat muamalah, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik. Bagaimana ya pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik itu dalam perspektif tauhid, gitu. Ini kalau dikembangkan, ya toh. Nah, oleh karena itu, ya. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku, mahasiswa, kapanpun dimanapun berada, ya ini harus disadari. Ini juga dalam rangka apa? Membantu mahasiswa agar ya bisa memahami tauhid secara benar, lalu menjadi pegangan di dalam ya kehidupan, ya berbagai aspek kehidupan, maksudnya demikian, ya. Makanya pemahaman akidah secara benar ini akan mengantarkan kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Makanya sekali lagi ini kewajiban dari Allah. UAD ya bertanggung jawab ya memberikan pemahamannya supaya tidak salah paham, ya tak? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah akhlak. Nah, jangan disamakan akhlak dengan tata krama, jangan. Attitude atau etika, jangan. Jadi kalau akhlak dalam Islam sumbernya jelas, gitu. Nah, ini diberikan kepada mahasiswa, konteksnya apa? Konteksnya dalam rangka kita menjaga kemuliaan ya martabat kita di hadapan Allah supaya tetap terjaga, ya kan? Ya, karena kita berbeda dengan makhluk yang lain, ya toh, apalagi dengan binatang sekalipun. Nah, itulah sebabnya Nabi kita diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Jadi kalau manusia tidak berakhlak sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul, maka harkat dan martabat manusia itu bisa jatuh lebih rendah dari binatang sekalipun.
Nah, itulah sebabnya ya di UAD ini menjadi satu materi tersendiri. Gitu. Baik akhlak kita di dalam berhubungan dengan Allah, akhlak kita di dalam berhubungan dengan sesama manusia secara horizontal. Jadi akhlak itu mencakup 3 domain itu ya. Pertama, secara vertikal dengan Allah, ini sekian banyak. Ya, bagaimana akhlak kita kepada Allah, mulai bagaimana cara beriman dan seterusnya. Ya. Lalu yang kedua, secara horizontal, akhlak kita kepada Rasul yang diutus oleh Allah, manusia utama, membawa risalah Islam dari zaman ke zaman, dari Adam, Nuh alaihi salam, ya, Ibrahim, Musa dan seterusnya. Nah, ini ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul ya secara horizontal, lalu akhlak kepada kedua orang tua. Nah, ini tahapannya begitu. Kepada Allah dulu, lalu kepada Nabi ya yang membawa risalah Islam sampai kepada kita. Nah, lalu akhlak kita kepada kedua orang tua, lalu akhlak kita kepada dalam keluarga ya secara lebih luas lagi ya toh. Keluarga di dalam Islam itu kutubnya ke atas, ke bawah, ke samping. Yang ada silaturahimnya, yang ada hubungan rahim, hubungan darah. Ya, jadi akhlak kepada orang tua, mbah terus ke atas, akhlak ya kepada saudara ya, terus akhlak kepada anak, terus ke bawah, cucu, cicit, nah, ke samping kepada sepupu. Nah, jadi the big family, keluarga besar. Gitu. Nah, itu harus dipahami. Ya, akhlak kepada ya masyarakat, kepada tetangga, kepada masyarakat luas, bahkan akhlak kepada pemerintah dalam konteks berbangsa dan bernegara. Itu ada semuanya. Agar apa? Agar hidup kita ini bisa nyaman, bisa tentram, tetap mulia, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Kalau kita berakhlak sesuai dengan akhlak yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul, maka kita akan tetap mulia, baik di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi akhlak juga dengan alam sekitar secara diagonal. Bagaimana akhlak kita kepada alam-alam yang lain, bumi umpamanya tempat kita berpijak, ya. Itu sebab semuanya diatur. Manusia itu subsistem dari alam. Kalau dia subsistem dari alam, maka dia ya juga menentukan dan tergantung kepada alam yang lain. Kita diberikan oleh Allah tinggal di bumi. Ya, bumi memang planet yang paling tepat untuk kita tinggal. Tapi ada akhlak kita ya dengan bumi. Ya, kalau kita tidak berakhlak dengan bumi, dengan apa yang ada di dalamnya, nanti rusak bumi ini. Ya, makanya kita diingatkan oleh Allah, rusaknya bumi ini karena kaki tangan manusia. Nah, dan apa juga yang ada di dalamnya. Ada akhlak kita kepada alam hewan. Nah, jadi seperti itu. Dengan hewan saja kita bisa berakhlak, apalagi kepada sesama manusia. Dengan hewan kita diatur juga bagaimana seharusnya kita berinteraksi secara normatif, ya, secara praksis dengan alam sekitar kita. Ya, alam hewani, alam nabati, ya, alam malakut, alam jin, macam-macam, ya. Jangan sampai kita menyembah jin, menyembah malaikat, nah gitu. Tapi ada akhlaknya, ya. Jadi bagaimana ya kita berinteraksi dengan alam sekitar kita itu dengan baik, nah gitu. Makanya kalau kita bicara tentang humanistik, ya waduh, kemanusiaan, ya Islam itu sumber yang autentik, nah gitu. Kenapa? Ya karena dasarnya dari kebenaran yang bersifat mutlak, yang tidak pernah salah. Ya, dasar akhlak itu, sumber akhlak itu Quran dan Sunnah. Quran itu mutlak kebenarannya, tidak akan pernah salah karena datang dari yang maha benar, tidak pernah lupa, tidak pernah salah, tidak pernah tidur.
Nah, jadi mutlak kebenarannya itu bukan hanya kita dibimbing untuk berakhlak sesama manusia, sesama agama, berbeda agama, semuanya ada akhlaknya. Ya. Makanya kalau bicara tentang humanistik Islam, wah luar biasa. Jangankan kemanusiaan dalam Islam, ya. Kehidupan seekor semut pun juga akan terpelihara, ya, kalau kita menjalankan akhlak kita, ya, kepada alam hewani, alam nabati. Nah, juga begitu. Jangan dikira umpamanya kita tidak diberikan tuntunan oleh Nabi kalau kita menanam suatu biji benih, ya, kalau dia tumbuh, ya harus dipenuhi kebutuhannya. Oh, dia butuh air, perlu ilmu. Air yang pas untuk tumbuh-tumbuhan ini seberapa, berapa kali, ya, dalam sekian hari berapa kali kita harus menyiramnya. Itu kebutuhan. Bukan hanya kebutuhannya, tapi harus dijaga dari apa? Dari hama yang mengganggu pertumbuhannya. Ya, itu sebabnya disabdakan oleh Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi apa yang ada di bumi, maka Allah akan menurunkan kasih sayangnya dari, ya, alam nabati yang kau sayangi itu. Nah, gitu. Kita jaga pertumbuhannya, kita jauhkan dari hama-hama yang akan mengganggu kelangsungannya, ya, pertumbuhannya, biar dia mendatangkan buah yang bisa dinikmati oleh manusia. Nah, sampai seperti itu domainnya. Ya, tahu? Bahkan ada, ya, seorang wanita masuk neraka karena dia menyiksa seekor kucing. Wah, menyiksa sampai mati kelaparan itu. Ya, tahu? Nah, ini perlu. Jangankan nyawa manusia. Ya. Makanya tidak ada istilah teroris-teroris di dalam Islam, itu tidak ada. Ya, nyawa manusia diperhatikan. Pertumbuhan pepohonan, tumbuh-tumbuhan itu harus dilindungi. Ya, begitu, jangankan nyawa manusia. Ya. Nah, jadi di situ, ya. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang apa namanya, ya, kemanusiaan, humanistik gitu, ya. Ya, apalah bahasanya, agak modern-modern juga disebut, itu terserah, pokoknya itu harus kita pahami, ya toh. Nah, itu tentang akhlak. Nah, terus selanjutnya ada Islam interdisiplin. Nah, ini kayaknya ya dalam semester Gasal ini nanti diberikan, ya. Ya, akhlak, akidah, Islam interdisiplin. Mengapa? Agar jangan mahasiswa itu memahami bahwa saintek itu bukan ilmu Allah. Sains dan teknologi itu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini juga menjadi kebutuhan. Tadi juga menjadi kebutuhan dan sekaligus kewajiban dari Allah supaya akhlak tadi itu, supaya kita berakhlakul karimah. Jangan sampai berakhlakul mazmumah, berakhlak yang tercela, yang akan menjatuhkan martabat kita. Tapi sebaliknya harus berakhlakul karimah atau mahmudah yang bisa mempertahankan kemuliaan hidup kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, ini menjadi kebutuhan, ya, sekaligus kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang keempat ini tentang Islam interdisiplin. Kenapa? Supaya kita paham, ya, bahwa ilmu yang ada ini adalah ilmu Allah. Ya, jangan sampai terjadi proses dikotomi, pemisahan antara saintek dengan ilmu dengan Islam. Jadi Islam dan saintek itu merupakan satu kesatuan, ibarat uang bermata dua. Nah, gitu, ya, tak bisa dipisahkan. Walaupun ya dalam perkembangan, ya, sejak awal kita tinjauan sejarah itu memang awal-awalnya itu memisahkan, dikotomikan antara Islam dan saintek. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Apalagi kalau kita belajar tentang sejarah Renaissance itu, ya. Lebih dekat lagi umpamanya kita bicara tentang ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu kedokteran. Itu dulu yang menguasai bukan Barat,
Bukan. Islam. Dan tokoh-tokoh Islam, saintis-saintis Islam itu orang yang memahami Quran. Ya. Ibnu Sina orang paham tafsir, dia menggali ya ilmu kedokteran itu dari Al-Quran. Ya toh. Ya, ada Ibnu Rus macam dia bukan hanya ya ahli fisika, ya toh, ahli kimia juga. Nah, dan dia paham Quran, dari situlah digali. Nah, gitu. Ini kalau kita melihat yang akhir-akhir itu. Gitu. Jadi, ya sekarang memang ya isunya bagaimana integritas ilmu Islam dan saintek. Boleh-boleh saja. Saya setuju itu dalam kondisi sekarang ini. Walaupun sesungguhnya tidak harus demikian, ya kan gitu. Mestinya ya, karena Quran dan Sunnah itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ya. Quran dan Sunnah itu bukan ilmunya manusia, itu ilmunya Allah. Ya, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sumber ilmu pengetahuan itu bersifat absolut, berlaku sepanjang zaman, ya, tidak pernah tidak up to date. Yang tidak up to date itu cara manusia memahaminya, ya toh. Oleh karena itu, ya kebenaran Quran dan Sunnah itu berbeda dengan kebenaran saintek. Kebenaran Sunnah, Quran dan Sunnah itu bersifat absolut, ya, karena dia sumber, ya toh, dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi penggaliannya, ya saintek itu bersifat relatif, ya. Walaupun muncul saintis-saintis Islam dari zaman ke zaman, tapi perlu dikembangkan terus. Karena kemampuan penggalian, ya, oleh potensi dasar manusia, ya, akal, pikir, hati, fuad, itu memang terbatas. Nah, karena keterbatasan, ya, pikiran manusia itu dalam penggalian, makanya kemajuan sains dan teknologi itu akan tetap bersifat relatif. Nah, gitu. Ya, karena sumbernya kekuatan berpikirnya itu. Ya, berpikir manusia itu terbatas sehingga sifatnya dinamis. Jadi saintek itu bersifat dinamis terus gitu loh. Ya. Mungkin kita boleh mengatakan bahwa sekian ratus tahun yang lalu, tuh kemarin saya baca tentang mesin ketik itu ditemukan sekitar tahun 1025-an. Walaupun itu belum secanggih sekarang mesin ketik itu. Yang sekarang kan sudah tidak terpakai lagi. Ya. Nah, itu kebenaran yang luar biasa sebagai alat tulis menulis sekian ratus tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah tidak up to date lagi. Ya, dibatalkan itu. Ya, oleh era komputerisasi. Mungkin sekarang ya perkembangan teknologi, ya komputerisasi, media macam-macam ini sekarang luar biasa. Tapi mungkin ya 50, 100, 200 tahun yang akan datang sudah tidak up to date lagi. Ada penemuan-penemuan baru. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, ya mendalami saintek itu adalah suatu kewajiban. Ya. Suatu kewajiban, makanya wajib kifayah hukumnya. Ya, umpamanya belajar ilmu kedokteran. Nah, ini wajib kifayah. Jadi anak-anakku semua yang masuk jurusan kedokteran, ya toh. Nah, ini sudah bisa membebaskan berjuta-juta orang yang tidak masuk. Kalau dia perju kifayah, berarti bisa membebaskan orang-orang yang lain yang tidak mampu, kan gitu, dari kewajiban itu. Ya, demikian juga ilmu-ilmu yang lain. Ilmu biologi juga wajib itu. Karena secara selintas dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tatafakkarun, di dalam dirimu mengapa kau tidak memikirkannya? Ini dalam makna yang am. Ya toh? Perlu kita belajar biologi. Nah, jadi begitu. Ya, saya pernah tanya kepada ya keluarga saya yang dokter itu, bahkan di diri manusia itu urat saja macamnya sampai 360 macam urat itu. Ya, ini perlu diketahui bagaimana Allah mengkonstruksi tubuh manusia itu luar biasa itu.
perlu kita pahami. Nah, ini wajib kifayah juga hukumnya. Belajar ilmu biologi. Bukan hanya itu. Ya, tek-tek Islaman secara khusus juga wajib kifayah kalau mendalaminya. Seperti anak-anakku sekalian yang masuk mengambil prodi tafsir atau prodi hadis atau prodi perbankan Islam. Ya toh, prodi bahasa Arab umpamanya kan. Itu menjadi wajib kifayah kita mendalaminya. Ya, supaya ini juga membebaskan orang-orang yang tidak mampu belajar itu, mungkin karena otak tidak mampu, mungkin juga karena ya biaya tidak mampu. Nah, kan begitu. Nah, ini tuh membebaskan banyak orang. Nah, gitu. Nah, oleh karena itu mari ilmu pertanian, ilmu apa, walaupun pertanian tidak ada di tempat kita, ya kan gitu ya toh. Nah, jadi semua ilmu itu wajib dipelajari, ya. Ya, semua ilmu, ya, saintek itu wajib kita pelajari. Nah, tidak terpisah dari Islam, ya. Ilmu falak, ilmu alam falak, ya penting sekali itu, ya toh. Untuk bisa melaksanakan Islam itu secara baik, tidak meragukan, ya. Kalau dulu pada zaman Nabi itu tentang puasa umpamanya, kapan kita mulai puasa? Karena keterbatasan mata manusia itu dengan ru'yat dalam arti pengertian yang sempit. Ya, puasalah kamu kalau melihat bulan, berbukalah kamu kalau melihat bulan. Nah, kalau kamu tidak bisa melihat bulan, ya, karena faktor alam, karena mata terbatas, ya, kemampuannya melihat, ya, cukupkan bulan Sa'ban itu 30 hari lalu kamu puasa. Nah, itu perkiraan dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena teknologi belum mampu menjawab. Nah, gitu loh. Itu sebabnya, ya, surat Al-Alaq ayat 1-5 itu sebagai dasar wajibnya kita memahami saintek itu. Kebesaran Allah, kebesaran ilmunya Allah. Luar biasa itu. Ya. Nah, sekarang Muhammadiyah tidak menggunakan, ya, melihat dengan mata kasat mata itu enggak, ya kan? Justru menjawab tantangan Al-Quran. Dalam Quran ada dasini nawal hisab, adakan perhitungan dengan kemajuan sains dan teknologi. Itu sebabnya Muhammadiyah itu selalu siap. Sebulan, 2 bulan, kadang sebelum hari raya Ramadan, ya, sudah bisa ditentukan kapan kita puasa, kapan kita hari raya. Nah, itu pendekatannya saintek. Nah, tidak lagi kita menggunakan mata telanjang, kan gitu. Tidak lagi kita kalau mau sholat zuhur, oh kita keluar tuh lihat bayang-bayang kita sudah miring gitu, oh, ini sudah zuhur, enggak begitu. Ya toh, lihat saja, ya, jam dan macam-macam. Nah, ini contoh. Nah, oleh karena itu, ya, tentang Islam interdisiplin, baru di situ batas kemampuan kita. Islam interdisiplin. Nah, walaupun saya secara pribadi sebenarnya tidak begitu puas dengan istilah itu. Dalam kondisi darurat boleh-boleh saja. Ini kan Islam diin-inkan, kan gitu. Nah, sehingga saya khawatir nanti, ya, Islam itu hanya diposisikan sebagai alat legitimasi nilai, bukan sebagai sumber nilai, sumber ilmu pengetahuan. Nah, gitu loh. Nah, ya, ke depan, ya, harus kita mampu, ini tantangan, ya, buat generasi muda Islam yang sekarang ini. Tantangan, ya, dari Al-Quran, bagaimana menempatkan Al-Quran itu sebagai sumber, bukan hanya sebagai alat legitimasi, ya toh, penemuan manusia. Nah, demikian. Ya, oke. Ini pentingnya, ya, belajar Islam interdisiplin, ya toh. Nah, lalu selanjutnya, ya, yang tidak masuk dalam semester genap, semester gasal itu ada tahsinul Quran. Nah, ini kewajiban dari mana? Dari Allah. Karena kita wajib membaca Quran bitartil, ya, dengan benar, dengan baik, sesuai dengan ilmunya. Nanti kalau kita salah membacanya, salah juga kita, salah juga artinya. Nah, umpamanya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu sudah benar. Alam pakai ain.
Nanti kalau ada yang membacanya Alhamdulillahirabbil alamin, nah itu sudah salah. Kalau pakai alif bukan berarti segala puji bagi Allah yang mengurus, yang mengatur seluruh alam, enggak. Tapi segala puji ya alhamdulillah itu kalau kata alamin pakai alif segala penyakit artinya. Segala puji bagi Allah dan segala penyakit. Nah, gitu. Makanya ini pentingnya kita belajar, ya makanya di situ tahsinul Quran, perbaikan baca Al-Quran. Itu sebabnya UAD bagi mahasiswa baru itu dites. Ini ada perhatian yang luar biasa. Kenapa dites? Untuk bisa membina mahasiswa yang belum bisa sama sekali, yang sudah bisa tapi belum baik, ya, yang sudah bisa tapi belum pas juga, ya toh. Nah, makanya nah, kita berikan ruang untuk belajar itu. Ini kewajiban dari Allah. Ya, lalu secara horizontal ini universitas membantu para mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita itu, ya, untuk bisa membaca kitab sucinya. Dan luar biasa fadilahnya. Kita baca saja satu huruf sudah 10 itu nilainya itu, berpahala. Belum lagi kalau kita amalkan, ya kan? Nah, gitu. Ya, jadi belajar, ya, membaca, ya, memahami, mengamalkan itu suatu kewajiban mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kesempatan ini harus direbut dengan baik. Jangan sampai kita menyesal nanti. Ya, jangan. Ya, ya dulu ada orang menyesal itu. Ya, anaknya tanya, tidak bisa menjawab, wah, baru dia menyesal. Wah, bapak tidak bisa baca Quran. Nah, gitu. Nah, karena orang tua itu akan harus bertanggung jawab terhadap anaknya, kan, membimbing anaknya. Kalau sibuk, ya bisa dicarikan guru atau dimasukkan dalam pendidikan, ya, baca Quran. Nah, kan begitu. Ya, nah, sekarang anak-anakku semua tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Walaupun tidak bisa baca Quran sama sekali, kalau niat, ya, ikhlas, semangat tinggi, ya, serius, ya, tidak lama kok itu. Sebulan sudah bisa itu. Nah, kalau kita yakin ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak hanya, ya, belajar Quran itu di saat, ya, ada tahsinul Quran. Gitu. Di rumah kita belajar, di kos kita belajar, pergi ke masjid, ya, kita tanya kepada teman-teman dimanapun kita bisa belajar. Ya. Di samping itu juga sudah difasilitasi pembimbingan baca Al-Quran oleh LPSI. Ini luar biasa ini. Nah, saya mendapatkan satu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya katanya kepada saya. Itu wali mahasiswa itu. Ini pengalaman, ya. Pengalaman saya dapat ucapan terima kasih. Padahal walaupun yang mengajar itu bukan saya, kan gitu. Karena dia tahu saya itu di LPSI dan kepala lembaga pengembangan studi Islam yang mengurus itu. Waktu ada rapat kerja nasional, ya, Majelis Tablik pimpinan pusat Muhammadiyah itu di Kaliurang itu. Kalau tidak salah itu waktu itu tahun 2004 itu, ya. Lalu, Ustadz dari UAD ya? Oh iya. Wah, saya terima kasih sekali Ustadz, katanya. Mengapa? Anak saya kan di UAD, katanya. Dulu tidak pernah mau susah disuruh ngaji di rumah, katanya. Pulang-pulang kok baca Quran bagus, Du, katanya. Ya, karena kita wajib bisa baca Quran, karena itu sebagai standar mutu itu. Ya. Kalau nilai C kita tidak lulus, harus B, katanya. Wah, saya bersyukur sekali. Di rumah tidak bisa baca Quran, Ustadz, katanya. Tapi begitu dia pulang dari Jogja, ya, selesai S1-nya, dia rajin mengaji di rumah, sholatnya tertib. Nah, jadi kita menjadi orang tua itu merasa bangga, bersyukur, katanya. Sehingga, maaf ya, kami viralkan itu di masyarakat. Nah, itu jangan dikira, maaf ya, UAD ini, ya, bukan saja yang bertugas sebagai publikator setiap menjelang umpamanya penerimaan mahasiswa baru yang mempromosikan UAD, tidak.
Dari wali mahasiswa yang merasa bersyukur anaknya bisa ngaji, bisa sholat dengan baik, itu malah mempublikasikan di masyarakat. Ah, itu tokoh-tokoh Muhammadiyah loh di daerah itu, di wilayah itu menyampaikan, wah, masukkan anak di UAD. Wah, apalagi kalau baca Qur'annya tidak beres itu nanti sampai di sana bisa baca Qur'an. Nah, itu loh. Nah, ini kita rasakan manfaatnya. Artinya apa? Ya, tahsinul Quran ini bukan sekedar merupakan kebutuhan bagi anak, itu juga bagi wali mahasiswa yang menginginkan anaknya juga harus bisa baca Quran. Nah, jadi seperti itu. Ya. Makanya tahsinul Quran ini tolong disemangati, jangan kalah sama anak-anak SD. Hai anak-anakku para mahasiswa, ya. Anak-anak SD sekarang banyak yang mantap bacaannya, ya belum tamat SD saja sudah bisa baca dengan lancar karena serius. Ya, apalagi mahasiswa kalau serius enggak sampai bulanan kok. Enggak sampai itu bisa. Ya, nah, ini tergantung kita niatnya, ya, yang tulus, ya, semangat yang tinggi. Nah, itu tentang mata kuliah yang biasa ditempatkan di semester 1. Nah, terus yang selanjutnya adalah ibadah. Nah, perlu diketahui bahwa kenapa ini diberikan? Ya, karena itu falsafah hidup manusia menurut Allah sebagai pencipta kita, bukan menurut manusia loh itu. Nah, itu diterangkan dalam surat Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Makanya kalau ditanya falsafah hidup manusia, ya, bertanya kepada yang pencipta, yang menciptakan manusia, bukan kepada manusia, enggak. Berkonsultasi kepada Quran. Nah, gitu ya. Yang tahu jiwa manusia secara sesungguhnya, secara benar itu adalah penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu, ya. Jadi kalau ditanya apa falsafah hidup manusia menurut Islam? Oh, falsafah hidup manusia hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah dalam keadaan karhan, taatan atau karhan. Taat tulis ikhlas maupun terpaksa. Ini konteksnya dengan prinsip pendidikan Islam, ya toh? Nggak sama dengan pendidikan barat, ya. Memang ada paksaan. Walaupun anak itu belajar Quran karena dipaksa, ora apa-apa. Bahasa Jawanya, enggak apa-apa. Karena target kita dalam pendidikan anak itu bukan ikhlas. Ya. Wah, anak usia SD itu kan belum balik itu. Ya, usia 7 tahun belum balik. 8 tahun belum balik. Ya, belum ada kewajiban dari dia itu. Ya. Jadi ada kewajiban menjalankan perintah, menjauhi larangan setelah dia balik. Ya, toh. Tapi kita persiapkan anak itu ini dalam konteks pendidikan. Ya. Kalau pendidikan barat, jangan dipaksakan anak itu, biarkan saja, keliru. Dalam Islam, makanya sholat sajalah umpamanya, ya. Muru auladakum fi sholat. Bisa ba'asinin, ya. Ya. Perintahkan anakmu sholat. Muru auladakum, ya, bisolat. Bisa ba'asinin. Dalam usia 7 tahun. Oh, kalau begitu logikanya apa? Perintah itu datang setelah anak usia 7 tahun. Berarti sebelum usia 7 tahun, anak harus sudah bisa sholat. Bisa ngaji. Bisa enggak? Bisa. Saya sudah membuktikan itu. Ya. Anak TK aja sudah bisa ngaji, bisa sholat. Kan belum usia 7 tahun itu. Ya. Kalau kita mau bertanggung jawab, ya, secara jujur, ya, konsekuen, gitu. Bisa. Nah, jadi begitu. Ini falsafah hidup. Nah, oleh karena itu falsafah hidup ini harus kita miliki. Ya, para mahasiswaku semuanya, Anda ini sudah balik, ya toh? Ya, sejak balik, bagaimana sholatnya sampai sekarang, ibadahnya. Nah, saya sebut sholat kan itu ibadah yang paling utama. Ya. Nah, ini nanti diajarkan tentang prinsip-prinsip ibadah. Ya, ini menjadi kebutuhan mutlak dan bersifat harian. Bukan hanya bersifat harian, menitan zaman itu. Karena kita harus selalu beribadah kepada Allah dalam kondisi apapun. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Supaya cara kita hidup, cara kita mati sesuai dengan aturan Allah, itu sudah ibadah kalau sudah sesuai.
Nah, jadi begitu. Ya. Nah, di sini letak pentingnya. Makanya nanti diberikan ya bimbingan ibadah itu secara argumentatif. Ya semua ilmu ya al-Islam dan kemuhammadiyahan itu diberikan secara argumentatif dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan supaya kita tidak neko-neko begitu ya. Nanti diajarkan bagaimana ibadah umum itu apa, ibadah khusus itu apa, prinsip-prinsip itu berapa. Nah, terus tentang ibadah sholat secara khusus nanti diberikan, dipraktikkan. Nah, gitu. Teorinya diberikan, lalu nanti praktik. Nanti ada praktik-praktik sholat sudah disiapkan kok itu. Supaya apa? Antara teori dengan praktiknya itu nyambung, sama. Nah, jadi begitu. Nah, ini karena salah satu tugas Muhammadiyah itu adalah purifikasi ibadah. Memurnikan ibadah supaya murni sesuai dengan artinya, sesuai dengan petunjuk Quran dan sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena 15 abad yang lalu sudah Nabi menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kamu sebagaimana aku salat. Nah, di sini wajibnya ya kita belajar ya diwajibkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini UAD membantu para mahasiswaku semuanya. Ya, kalian ini anak-anak kami ya di UAD. Ya, kalau di rumah anak orang tua lah. Kalau di sini selama dalam pendidikan ini kalian semua sudah kita lihat itu sebagai anak-anak kita semua yang harus dibimbing ya ilmunya, dibimbing pemahaman agamanya. Nah, jadi begitu. Ya. Ya, ini harus dipahami dengan baik agar kita ibadah kita tidak dicampuri oleh segala noda-noda kesirikan. Kan begitu di dalam Al-Qur'an. Ya toh? Kalau kamu mau bertemu dengan Allah, ya toh? Ya amal soleh. Amal soleh tidak diiringi dengan sedikit pun tidak diiringi dengan tidak dicampuri dengan sedikit pun kesirikan. Nah, jadi begitu. Jangan sampai tercampur. Nah, jadi begitu ya. Nanti bisa puas anak-anakku semua bertanya kepada dosen-dosen yang mengajar ibadah, baik ibadah umum maupun ibadah khusus. Sudah kita siapkan dosen-dosen yang kompeten dalam bidangnya untuk memberikan itu. Nah, bersyukurlah ya, UAD memfasilitasi ya, baca Quran difasilitasi, ya membina ibadah supaya sesuai dengan sunnah Quran dan sunnah Rasul juga dilayani ya. Coba kalau saudara masuk di UGM atau perguruan tinggi negeri lain, Anda dapat 2 SKS kok. Al-Islam itu apa yang didapatkan? Ya. Siapa yang peduli dengan Anda tidak bisa baca Quran, tapi di UAD sangat peduli. Nah, ini harus disyukuri ya. Nah, terus selanjutnya ada mata kuliah kemuhammadiyahan. Nah, kenapa Anda diberikan mata kuliah kemuhammadiyahan? Ya, karena saudara itu ya menuntut ilmu di perguruan tinggi milik Muhammadiyah. Ya, milik Muhammadiyah itu antara lain adalah UAD. Ya, 170-an itu perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh tanah air. Luar biasa, setiap hari di Muhammadiyah itu orang mengajarkan, di Muhammadiyah itu mengajarkan anak muda itu al-Islam di seluruh Indonesia. Ini luar biasa, tanpa suatu organisasi tidak akan mungkin itu bisa tercapai. Nah, kita berapa di UAD? Nah, gitu. Diajarkan ya tentang apa itu Muhammadiyah supaya tidak jangan salah paham terhadap Muhammadiyah. Untuk apa diberikan ke Muhammadiyah? Ya pertama supaya paham. Ya, yang kedua, ya paling tidak bisa menjadi informan yang baik terhadap masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang tahu tapi belum paham. Kalau mereka menyebut Muhammadiyah ini, kalau salah berikan penjelasan. Kalau ada yang bertanya, berikan informasi yang tepat sesuai dengan yang Anda terima nanti ya dalam dalam perkuliahan. Jadi begitu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, kalau mau jadi Muhammadiyah, alhamdulillah, Anda juga alhamdulillah, karena sudah diberikan ya Muhammadiyah. Ya, secara bahasa ya,
Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad kok. Ya kalau mau berislam tidak mengikuti Nabi Muhammad, tidak selamat kita. Tidak selamat, itu secara bahasa saja loh. Ya, kalau kita mau berislam dengan baik, ikutilah Nabi Muhammad. Nah, bahkan banyak orang Muhammadiyah, walaupun dia tidak masuk organisasi Muhammadiyah, kalau perilaku beragamanya, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, ya berarti dia Muhammadiyah sebenarnya. Walaupun tidak masuk organisasi Muhammadiyah. Kata kuncinya, tidak mungkin kita bisa berislam dengan baik tanpa mengikuti Nabi Muhammad. Nah, Muhammadiyah pengikut Nabi Muhammad dalam hal cara beragama. Walaupun Muhammadiyah itu secara terminologis adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajrid bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah ya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu diketahui Muhammadiyah, ya, karena Muhammadiyah yang memiliki UAD, tempat anak-anakku semua belajar, ya, harus dipahami Muhammadiyah itu secara ideologis, harus dipahami Muhammadiyah itu secara organisatoris. Ya, kenapa? Nah, ya biar tahu posisi dan peran Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah itu bukan organisasi kemarin sore, tidak begitu. Ya, Muhammadiyah itu didirikan ya 33 tahun sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Bayangkan itu. Jadi lebih tua 33 tahun Muhammadiyah itu dengan merdekanya negara kita. Ya. Terus dengan demikian, maka secara logik itu, wah luar biasa posisi peran, kontribusi ya Muhammadiyah ya terhadap negara ini. Mulai sejak belum merdeka sampai merdeka. Ya, perjuangan Muhammadiyah, kontribusinya dalam merebut kemerdekaan juga luar biasa itu. Luar biasa. Ya. Jadi Muhammadiyah sudah mendirikan ya apa namanya? Ya pendidikan, ya toh. Tahun 23 itu sudah berdiri itu pendidikan. Ya. Ada mu'alimin, ada mu'alimat itu, ya toh. Nah, itu luar biasa itu. Secara historis, ya toh. Ya tokoh-tokoh ya Muhammadiyah yang ikut ya serta dalam berjuang memerdekakan anak bangsa ini, memerdekakan negara Indonesia ini, ya bisa kita data secara objektif, itu luar biasa itu, ya. Proklamator kita sendiri, wah itu juga menyatakan dirinya, ya anak didik Muhammadiyah, bahkan jadi pengurus Muhammadiyah di Bengkulu, nah, pengurus PDM Bengkulu, waktu diasingkan di Bengkulu, dia aktif di Muhammadiyah itu. Nah, itu proklamator kita tuh. Nggak main-main itu. Gitu. Bahkan setelah itu ya Pak, ya Kiai Dahlan sudah meninggal. Beliau jadi presiden, memberikan wakaf tanah itu ya kepada Kiai Dahlan itu. Ya, menjadi padepokan Kiai Dahlan itu di Jalan Kimojo di Yogyakarta itu. Ya. Ya, yang sempat dijadikan sebagai ya apa namanya? Kantor DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, itu pemberian hadiah dari Bung Karno itu. Gitu. Ya, begitu. Ya, banyak lagi ya. Gitu. Tokoh militer, kader Muhammadiyah. Dulu masuk HW, Hizbul Wathan Muhammadiyah. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, ini biar tahu posisi dan peran Muhammadiyah itu. Ya. Ada lagi kemarin, wah, bubarkan saja Muhammadiyah, otakmu ditaruh di pantat itu. Ya toh. Nggak ngerti sejarah bagaimana kontribusi Muhammadiyah terhadap pembangunan negara kita itu. Ya toh. Jangan main-main. Ya toh. Jadi Panglima Besar Jenderal Sudirman itu anak didik Muhammadiyah. Dia dulu di Hizbul Wathan, setelah itu masuk peta dia pembela tanah air. Menjadi tokoh militer. Kader Muhammadiyah itu bukan kita mengaku-ngaku, baca sejarah banyak lagi ya, ada Juanda macam-macam itu ya toh, ya tokoh-tokoh militer itu yang ikut berjuang ya. Politisi-politisi juga banyak itu, Kasman Singo di Benjo
salah seorang anggota penyempurna rumusan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Sebelum kita merdeka itu sudah dibicarakan itu. Oh, gitu. Dan itu Kasman Singodimedjo itu ya seorang politisi luar biasa itu. Sampai mau merebut Jogja kembali itu, ya Panglima Jenderal Sudirman itu minta izin kepada Soeharto. Oke, saya setuju, tapi konsultasi dulu sama Kasman. Itu begitu menghormati, ya gitu. Kasman Singodimedjo. Lalu orang PKI dulu memelesetkan namanya Kasman Singadimedja katanya gitu. Kasman Singodimedjo. Gitu. Ya ikut BPUPKI dulu. Ya. Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sama siapa lagi? Ki Bagus Hadikusumo. Penghusung apa? Piagam Jakarta. Nggak main-main itu. Piagam Jakarta. Itu penghusungnya itu. Ya. Ki Bagus Hadikusumo. Luar biasa kontribusi Muhammadiyah ini terhadap pembangunan negara kita. Ya. Nah, jadi ini secara historis harus dilihat itu. Ya, toh, bagaimana ya kontribusi tokoh-tokoh awal Muhammadiyah itu terhadap pembangunan negara kita, proses merebut kemerdekaan dan lain-lain. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua tentang apa? Di Muhammadiyah itu kan ada namanya MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, ya. Ya, ada konsep apa namanya tajdid, pembaharuan itu dalam Muhammadiyah seperti apa. Anda akan tahu nanti di situ. Apa pengertian agama itu. Sekarang ini banyak orang merasa punya otoritas untuk bicara agama, mendefinisikan agama semaunya sendiri. Ya. Dulu juga termasuk itu, maaf. Almarhum ya Profesor Dr. Harun Nasution itu. Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, dikritik habis-habis juga oleh Profesor Dr. Muhammad Rashidi itu. Gitu. Nah, ini. Jadi Muhammadiyah itu tanggap sekali terhadap perkembangan keagamaan juga dari awal itu. Nah, jadi begitu ya. Makanya perlu dipahami tentang Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sudah dibicarakan sebelum Muqaddimah Anggaran Dasar negara kita ada, tapi sudah dipikirkan, walaupun diputuskan belakangan, tapi sudah dipikirkan. Nah, ya, jadi seperti itu nanti bisa tahu kenapa Muhammadiyah. Nah, sampai nanti apa secara praksis itu Muhammadiyah itu dari waktu ke waktu itu ada produknya itu, ada hitohnya. Ada keputusan-keputusan muktamarnya, antara lain apa? PHIWM, luar biasa. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Itu keputusan muktamar 44 di Jakarta tahun 2000. Ada PHIWM, Pedoman Hidup Islami. Tidak kurang dari 11 poin itu. Mulai dari kehidupan Islami dalam berakidah sampai kehidupan Islami ya dalam menjalankan profesi, dalam pengembangan sains dan teknologi, ya kehidupan Islami dalam pengembangan seni dan budaya, semuanya ada. Kehidupan Islami dalam berbangsa dan bernegara juga ada. Luar biasa. Ya. Bahkan tujuan Muhammadiyah secara nasional ya diangkat dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Jangan macam-macam itu. Ya. Itu surat As-Saba ayat 15. Negara yang diinginkan oleh Muhammadiyah secara nasional adalah ini tujuan secara nasional loh ini. Kalau secara umum kan tujuan Muhammadiyah itu menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tapi tujuan secara nasional terwujudnya baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ini surat As-Saba. Pertanyaannya, apakah tujuan Muhammadiyah sudah tercapai? Ya belum, masih utopia. Sudah ada yang tercapai, tapi banyak yang belum. Bagaimana keadilan ekonomi, ya, bagaimana keadilan hukum, ya, bagaimana humanistik itu, ya, kemanusiaan itu bisa terwujud. Ya, ini masih belum. Artinya apa? Perjuangan Muhammadiyah itu masih berat. Dan banyak itu. Nah, ya ini biar tahu ya Muhammadiyah itu. Nah, setelah tahu nanti ya seperti saya katakan tadi ya
Pertama harapannya ya kita bersyukur nanti kalau makanya pelajari betul dengan baik ya toh. Nah, supaya tidak bias gitu ya pemahamannya itu. Ya, pertama kita harapkan jadi informan yang baik. Ya, kalau ada orang menyalahpahami Muhammadiyah itu berikan pemahaman yang benar. Lalu seulangi lagi kedua, ya kalau Anda mau jadi Muhammadiyah mengikuti Nabi Muhammad cara berislam, silahkan masuk Muhammadiyah, alhamdulillah. Kalau tidak, ya alhamdulillah, yang penting Anda sudah tahu. Ya toh, jadi informan yang jujur saja boleh. Ya toh. Nah, tapi akan lebih baik memang kalau Anda mau Islamnya diterima oleh Allah, ya bermuhammadiyah lah. Ya, ikuti cara Nabi. Nah, itu yang kita harapkan. Ya. Baik, saya pikir ini ya sebabnya saudara diberikan supaya tidak salah paham. Karena banyak orang yang menyalahpahami Muhammadiyah. Ada lagi mengatakan, wah Muhammadiyah itu kan Wahabi. Siapa mengatakan Muhammadiyah Wahabi? Muhammadiyah itu bukan Wahabi. Muhammadiyah itu organisasi gerakan Islam, dakwah dan seterusnya. Tadi sudah saya katakan. Mungkin ada saja sedikit persamaan pemikirannya. Kalau Muhammad bin Abdul Wahab itu membawa Quran dan Sunnah yang sahihah ya sebagai dasar beribadah, dasar beramal, ya kita terima, berarti sama kalau sama pengambilannya gitu kan. Nah, ada kesamaan, ada juga perbedaan. Nah, begitu. Ya. Saya pikir ini pentingnya ya. Nah, terus yang terakhir ya diberikan juga tentang ilmu dakwah. Nah, kenapa diberikan? Ini juga dalam rangka membantu mahasiswa melaksanakan kewajiban dari Allah. Karena berdakwah, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan, ya, hidup sesuai dengan kemauan Allah, itu kewajiban dari Allah, bukan kewajiban ya dari UAD, bukan kewajiban dari Muhammadiyah, bukan. Ya toh. Tapi karena Anda masuk, ya jangankan Anda masuk, tidak masuk pun juga orang lain yang tidak masuk perguruan Muhammadiyah juga diberikan kok, karena kita dakwah kita ya lintas ras, lintas golongan ya kita dakwahi. Nah, jadi begitu. Ya. Jadi dakwah itu pertama kewajiban ya dari para rasul Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ya. Kewajiban para nabi itu ya toh datangnya dari Allah. Nabi sudah tiada, maka diwariskan kewajiban itu kepada umat Muhammad sampai akhir zaman. Ya. Itu sebabnya disebutkan dalam, makanya Kaidah pun juga mendirikan Muhammadiyah ini berangkat dari ayat dakwah kok. Surat Ali Imran ayat 104. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini dasar wajibnya. Wajib ya secara individual dan wajib secara kolektif. Karena ada juga dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dan seterusnya. Nah, ini kenapa? Karena mengajak orang kepada kebaikan, kalau Anda menjadi sebaik-baik manusia, ya jadilah orang yang mengajak orang kepada kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mengajak orang kepada kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan bertolong-tolong ya kepada ya dosa dan permusuhan. Itu kan perintah Allah itu begitu. Ya. Ya, bertolong-tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Makanya melalui dakwah ini pada hakikatnya suatu proses perubahan. Perubahan yang bersifat holistik. Nah, jadi gitu. Ya. Nggak sama dengan pendidikan. Pendidikan itu bagian dari dakwah. Kecil itu. Ya. Bagian dari dakwah itu. Ya toh. Makanya Muhammadiyah tidak dikatakan organisasi pendidikan, tapi organisasi dakwah. Pendidikan ada di dalamnya. Nah, pendidikan ada di dalamnya. Jadi begitu. Ya. Makanya kewajiban ini mari ya kewajiban belajar ya, memahami bagaimana cara kita mengajak orang kepada kebaikan. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita, keluarga kita, sahabat kita, masyarakat. Ya. Sasaran dakwah itu orang banyak ya toh. Secara struktural nanti para pejabat-pejabat negara juga menjadi sasaran dakwah. Mengajak mereka kepada kebaikan, menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya.
Itu tugas kita untuk mengajak itu. Ya. Bahkan lebih utama kepada apa? Kepada pemerintah. Kenapa? Karena dia punya power. Iya tak? Ya. Nabi menyatakan afdalul jihad, seutama-utama perjuangan, kalimatu adlin aw haqqin ala sultani jairin aw amirin jair. Ya, menyampaikan kebenaran kepada pemerintah yang berbuat tidak adil, yang berbuat zalim. Kalau kita diam, kemungkaran itu. Mendiamkan kemungkaran adalah kemungkaran. Makanya kita belajar bagaimana kita mendakwahkan kebaikan. Nah, ini Anda diberikan mulai nanti dari rumah tangga. Bagaimana Anda mengajak saudara-saudara Anda, adik-adik Anda, keluarga Anda kepada jalan Allah. Ya, dengan cara-cara yang bijaksana. Nah, itu nanti diajarkan itu. Ya. Nah, oleh karena itu bersyukurlah ya di UAD diberikan. Nah, kalau di perguruan-perguruan tinggi negeri tidak akan diberikan seperti ini. Ya. Kecuali kalau Anda memang mengambil jurusan itu, ya toh, nanti di UIN baru dapat, ya kan? Kalau di sini tidak. Semua mahasiswa apapun jurusannya dapat. Nah, oleh karena itu harapan kami ya, pertama, perlu Anda ingat, anak-anakku semua, Anda sebagai mahasiswa di UAD itu statusnya sebagai orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad bukan berarti berperang, tapi berjuang di jalan Allah. Karena Nabi bersabda, man kharaja li talabil ilmi fahuwa al-jihadu fi sabilillah hatta yarji. Siapa ya yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka dia sedang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali. Perjuangan akan diterima oleh Allah kalau kita tulus, ikhlas dan penuh semangat, ya, penuh ya semangat dalam belajar. Nah, jadi begitu, pelajarilah ini dengan baik. Walaupun ada ya di dalam aturan ya kita 14 kali tatap muka, tapi minimal mahasiswa bisa ikut ujian ya minimal masuk 70%, berarti 11 kali. Jangan ikut itu boleh ya. Nah, tetapi upayakan harus masuk full ya toh. Nah, biar tidak sia-sia uang kuliah yang Anda bayar. Ya toh? Kasihan orang tua itu yang berjerih payah, bersusah payah mencari nafkah, mencari biaya. Kita di sini sedang duduk-duduk mendengarkan kuliah di tempat yang nyaman, ber-AC, orang tua kita sedang apa itu. Nah, ini harus Anda ingat itu. Orang tua kita sedang mencari nafkah untuk kepentingan anak-anaknya. Kalau Anda tidak masuk kuliah berarti Anda membuang uang itu. Uang yang telah dicari dengan keringat, ya, dengan penuh susah payah oleh orang tua. Nah, begitu. Terus yang kedua, secara keilmuan nanti Anda bisa mendapatkan informasi tentang ilmu itu secara utuh, berantai begitu, berseri. Jadi kalau banyak tidak masuk, gimana ilmu itu Anda bisa kuasai? Nah, ini kita harapkan betul-betul ya anak-anakku semuanya jadilah mahasiswa yang amanah. Ya, amanah itu cirinya disiplin sholat. Nah, itulah disiplin kuliah, disiplin belajar, ya, hemat, ya kan? Hemat, ya, mengembangkan wawasan secara luas. Jadi begitu. Ini ciri-ciri mahasiswa amanah. Ya, kalau kuliah malas-malasan itu salah satu ciri pengkhianat itu nanti. Ya, tapi saya yakin anak-anakku semuanya sudah punya kesiapan mental yang kuat ya untuk selalu haus dengan ilmu pengetahuan dan sains dan teknologi atau ilmu agama. Saya pikir itu ya harapan dari ya UAD sekaligus harapan dari orang tua ya yang mengirim saudara datang kemari untuk belajar. Mudah-mudahan ya dengan niat yang ikhlas, ya ibadah yang tekun, ya belajar yang tekun, saya yakin Anda akan sukses menyongsong masa depan. Insya Allah itu menjadi harapan kita semua. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ya, tadi saya memang dipesan oleh bidang AIK untuk menyampaikan seluruh ya mata kuliah itu harus dikomentari, dan ini sudah saya komentari ya. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan memberikan satu daya sugesti kepada anak-anakku semuanya, ya, dan mungkin juga kepada para dosen yang mendengarkan, ya, nasihat saya, tausiah saya khusus kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang kini akan memasuki aktivitas belajar secara formal, insya Allah besok hari Senin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.